Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu sudah dibahas ya mengenai sarana produksi tanaman sayuran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi ya mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, tahapan budidaya tanaman sayuran ini juga sangat penting ya untuk mendapatkan hasil produksi tanaman sayuran itu yang maksimal. Ini perlu dipelajari. Sebelum masuki materi, adapun hal-hal ya yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman sayuran. Yang pertama yaitu kita perlu perencanaan terlebih dahulu. Maksudnya, kita harus mengetahui tanaman apa yang ingin kita tanam. Jangan sampai nanti tidak sesuai ya dengan tanaman yang akan kita tanam. Nah, setelah kita mengetahui tanaman yang kita tanam, nah, kita akan sudah bisa memasuki mengenai tahapan budidayanya. Nah, yang pertama yaitu kita mengenai pembibitannya. Nah, pembibitan itu suatu kegiatan untuk menyemaikan benih untuk ditanam. Nah, pembibitan ini bisa disemaikan, bisa juga tidak ya. Itu bibit, kan ada dua ya, bibit, ada juga benih. Nah, biasanya kalau benih itu langsung ditanam. Nah, benih juga bisa disemaikan dulu sehingga menghasilkan bibit. Nah, contoh benih yang bisa langsung ditanam ada jagung, kan bisa langsung ditanam di lahan ya. Nah, contoh yang harus disemaikan ada cabai ya, harus disemaikan dulu di suatu tempat sehingga tumbuh menghasilkan bibit. Kalau jagung kan langsung ditanam ya di lahan. Nah, pembibitan itu juga tergantung ya. Yang tadi yang perlu disemaikan ada contohnya tomat, ada cabai, ada terong, dan masih banyak lagi. Nah, tanaman yang tidak perlu disemaikan, contohnya saya kasih tadi jagung, ada singkong. Itu semua tanaman yang tidak perlu dibibit. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pembibitannya, nah, kita ke tahap yang kedua yaitu mengenai pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan ini juga sangat penting untuk mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanami bibit. Nah, biasanya untuk pengolahan lahan itu bisa dicangkul menggunakan cangkul ataupun garpu agar menjadi gembur. Nah, lahan itu juga biasanya dibuatkan seperti bedengan-bedengan ya. Kemudian dicampurkan dengan pupuk kandang agar semakin subur. Nah, biasanya juga bedengan-bedengan itu sudah disiapkan memang lubang untuk tempat nanti untuk menanam tanaman. Seperti itu ya untuk pengolahan tanah. Nah, setelah tadi kita mengolah tanah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu penanaman. Nah, penanaman tadi kan ada yang perlu terlebih dahulu disemaikan. Contohnya kalau kita ingin menanam cabai, berarti kita semaikan terlebih dahulu. Jika kita ingin menanam singkong, berarti kita langsung tanam ya, tidak perlu disemaikan. Oke, bisa dipahami. Nah, setelah kita tahu tadi, nah, setelah kita mengetahui ya jenis tanaman yang akan kita tanam, apakah perlu disemaikan atau tidak? Jika tidak perlu, berarti kita langsung menanam ke lubang yang tadi disiapkan. Kemudian cara menanamnya juga tergantung ya, itu yang perlu kita timbuni ya dengan tanah pada saat kita menanamnya. Nah, jangan hanya disimpan saja, itu perlu ditimbuni agar tanaman itu bisa tumbuh dan juga kuat perakarannya. Kalau biasanya yang tidak ditimbuni tanah, biasanya itu tanamannya lemah ya, bisa goyang atau bisa langsung tumbang ya jika terkena angin ataupun disiram. Nah, untuk penanaman juga ini perlu ya mempertimbangkan jarak tanaman. Nah, jangan terlalu berdekatan karena biasanya mempengaruhi hasil panen.
Nah, juga jangan terlalu berjauhan karena itu juga kurang efisien. Jangan sampai lahan kita luas namun hasilnya sedikit karena cara menanam kita tidak bagus. Nah, setelah kita menanam tanaman yang tadinya yang ingin kita budidaya sudah kita tanam ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada penyiraman. Nah, penyiraman itu biasa dilakukan segera setelah tanaman ditanam. Ini perlu. Apalagi kalau bukan musim hujan, harus disiram ya. Nah, adapun hal-hal yang diperhatikan dalam penyiraman yaitu tanaman itu tidak terlalu banyak air dan biasanya hanya dipercikan air siraman saja ya, agar tidak mengubah posisi akar tanaman. Ini juga harus memperhatikan musim ya. Jika memasuki musim hujan, tanaman itu tidak perlu disiram. Namun jika musim kemarau itu biasanya disiram ya, atau bisa disiram setiap hari. Tergantung kondisinya ya. Jangan juga terlalu banyak. Kemudian selanjutnya ke penjarangan. Nah, penjarangan itu dilakukan untuk tanaman yang langsung disebar. Tujuan penjarangan itu agar tanaman tidak terlalu berdekatan atau bergerombol sehingga terjadi perebutan unsur hara. Nah, kalau misal kita menebar saja langsung, misal bayam, kita kan tebar saja langsung ya. Nah, jika ada tanaman yang terlalu bergerombol atau terlalu banyak, kita cabut-cabut saja ya. Jangan terlalu banyak ya, karena itu juga mempengaruhi hasil panennya nanti. Nah, sampai sedikit saja. Nah, kemudian kita lanjut ke penyulaman. Nah, penyulaman ini dimaksudkan untuk mengganti bibit yang mati atau tidak tumbuh ataupun tumbuhnya tidak normal ya. Kita ganti dengan tanaman-tanaman yang bagus karena agar hasil panennya itu bisa semakin maksimal. Kemudian selanjutnya itu penyiangan. Penyiangan itu dilakukan dengan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman agar rumput-rumput itu tidak mengganggu tanaman ya. Kemudian pembumbunan ini dimaksudkan untuk menimbuni pangkal tanaman dengan menggunakan tanah yang gembur atau biasa juga ditimbuni, tanaman itu ditimbuni langsung dengan menggunakan pupuk kandang ya. Kemudian selanjutnya pemupukan. Nah, pemupukan ini juga sangat penting. Pemupukan itu bisa dilakukan sekali maupun berulang kali ya, tergantung dari umur tanaman. Kemudian selanjutnya itu pengendalian organisme pengganggu. Itu dimaksudkan untuk menghindari tanaman agar tidak terkena penyakit ataupun dimakan oleh hama-hama ya, seperti belalang. Itu juga akan mempengaruhi hasil panennya nanti. Kemudian selanjutnya pemasangan ajir. Nah, pemasangan ajir itu juga tergantung ya. Kalau butuh ajir itu dipasangnya. Saya kasih contoh, misal kita menanam kacang panjang itu kan perlu ajir ya, ini ya. Yang dimaksud ajir itu yang bambu-bambunya. Karena kalau tidak dipasangi ajir kan hasilnya kurang maksimal. Oke, bisa dipahami dengan ada 8 tahapannya untuk pemeliharaan tanaman. Ini juga tergantung dari tanaman yang akan kita tanam. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita rawat tanamannya, nah tentunya kita ke tahap selanjutnya itu pemanenan. Nah, pemanenan itu juga tergantung ya. Pemanenan maksudnya kita sudah bisa memperoleh hasil dari tanaman kita atau kita sudah bisa panen. Waktu panen itu tergantung dari jenis tanamannya karena setiap tanaman itu berbeda-beda ya. Tentunya yang perlu diperhatikan itu umur tanamannya. Jangan sampai kita panen terlalu cepat ataupun terlalu lambat karena itu juga akan mempengaruhi kualitas ya tanaman sayuran kita. Nah, setelah kita panen, nah sudah dipanen, kita masuk lagi ke tahapan terakhir yaitu pasca panen. Pasca panen ini dimaksud agar kualitas produk atau hasil panen tadi tetap terjaga, tetap bagus. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada pasca panen itu pengumpulan hasil panen. Panen tadi
Kalau misal cabai kita kumpulkan dulu dalam satu tempat. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan, kita lakukan penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Yang besar sama besarnya kita kelompokkan, yang kecil kita kelompokkan ke yang kecil. Nah, setelah itu penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Jangan disimpan di tempat yang lembab. Jangan sampai nanti itu akan membuat hasil panen kita akan cepat busuk ya. Nah, saya kasih contoh misal ini panen jeruk itu kalau dikelompokkan berdasarkan umurnya. Yang sudah matang dikelompokkan ke dalam satu kelompok ya, agar ini nanti bisa langsung didistribusikan ke tempat-tempat yang untuk menjual. Nah, yang masih muda dikelompokkan ya, agar ini nanti bisa bertahan ya lebih lama daripada yang ini. Jika tidak disortir begini, itu akan mempengaruhi dari kualitas harganya juga biasanya. Karena jangan sampai ini nanti masih ada yang tersisa sehingga itu akan busuk. Seperti itu ya tujuan dari kegiatan pasca panen. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin sudah cukup sekian ya untuk materi mengenai tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, yang paling penting dalam tahapan budidaya tanaman sayuran yang terutama itu mengenai perencanaan ya. Kita rencanakan memang terlebih dahulu tanaman apa yang akan kita tanam. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke mengenai pembibitannya, mengenai pengolahan lahannya, penanamannya, pemeliharaannya, pemanenannya. Nah, begitu ya. Oke, sekian ya untuk materinya. Jika misal masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.